Apa itu variabel? Variabel merupakan sesuatu yang beragam secara makna leksikalnya atau makna kamusnya. Nah, sehingga ini menunjukkan bahwa variabel itu merupakan sesuatu yang berisikan unit-unit atau atribut-atribut atau dimensi-dimensi yang memiliki nilai yang dalam dimensi tadi itu yang beragam setiap dimensi-dimensinya. Nah, beberapa tokoh atau para ahli mengutarakan pendapatnya terkait variabel ini atau definisi variabel. Nah, di antaranya itu ada Howard dan Uber Silalahi yang mengatakan bahwa variabel adalah konsep yang memiliki dua atau lebih nilai atau kategori yang berbeda. Nah, kategori yang bernilai ini dapat berbeda pada waktu yang sama untuk objek yang berbeda atau pada waktu yang berbeda untuk subjek atau objek yang sama. Nah, lalu juga ada tokoh lain yang mengutarakan pendapatnya terkait variabel, yaitu Zygmunt yang mengatakan bahwa a variable is anything that varies or changes in value because a variable represents a quality that can exhibit difference in value. Usually magnitude assume different categories. Nah, yang dapat diartikan bahwa variabel adalah segala sesuatu yang bervariasi atau berubah nilainya karena variabel ini mewakili kualitas yang dapat menunjukkan perbedaan nilai. Nah, besarannya ini mengasumsikan kepada kategori yang berbeda. Nah, lalu apa saja fungsi dari variabel ini? Nah, fungsi dari variabel itu untuk mempersiapkan alat dan metode pengumpulan data. Lalu juga yang fungsi yang kedua itu mempersiapkan metode analisis atau pengolahan data. Dan yang terakhir fungsinya yaitu untuk pengujian hipotesis. Nah, bagaimana kita tahu kalau variabel yang kita miliki itu variabel penelitian yang baik? Variabel penelitian yang baik itu mempunyai 3 karakteristik atau 3 ciri khas. Yang pertama dia itu pasti relevan dengan tujuan penelitian. Yang kedua, dia itu dapat diamati. Dan yang terakhir, dia itu dapat diukur. Bagaimana cara mengukur variabel? Pengukuran variabel penelitian dapat dikelompokkan menjadi 4 skala pengukuran, yaitu yang pertama ada skala nominal, lalu ada skala ordinal, ada skala interval, dan yang terakhir ada skala rasio. Skala nominal. Nah, skala nominal ini adalah suatu himpunan yang terdiri dari anggota-anggota yang memiliki kesamaan tiap anggotanya dan memiliki perbedaan dari anggota himpunan yang lainnya. Misalnya, itu ada perbedaan golongan darah. Nah, golongan darah itu kan dibagi menjadi 4 ya. A, AB, B, sama O. Nah, golongan darah A ini pasti mempunyai kesamaan semua golongan darah antara anggotanya. Jadi yang setiap orang memiliki golongan darah A itu sama gitu loh. Nah, dan berbeda antara golongan darah A dengan golongan darah O. Nah, seperti itu. Nah, skala nominal ini variasinya tidak menunjukkan perurutan atau kesinambungan tiap variasi. Karena setiap variasinya itu berdiri sendiri secara terpisah. Nah, dalam skala nominal ini tidak dapat dipastikan bahwa kategori yang satu itu mempunyai derajat yang lebih tinggi daripada kategori yang lainnya, atau kok kategori itu lebih baik atau lebih buruk dari kategori yang lainnya. Seperti itu. Lalu yang kedua ada skala ordinal. Skala ordinal adalah skala variabel yang menunjukkan tingkatan-tingkatan. Dan skala ordinal ini pada himpunannya yang beranggotakan menurut ranking-ranking, urutan, pangkat, atau jabatan. Nah, pada skala ordinal ini kategorinya tuh bisa diurutkan dan diberi peringkat.
Namun, skala ordinal ini skala data kontinum yang batas satu variasi nilai ke variasi nilai yang lain itu tidak jelas, sehingga yang hanya bisa dibandingkan pada skala ini itu hanyalah nilai tersebut lebih tinggi, sama, atau lebih rendah dari nilai yang lain. Contohnya, kita ambil contoh tingkat keganasan kanker. Nah, tingkat keganasan kanker ini dikategorikan menjadi 3 stadium. Yang pertama, stadium kedua, dan stadium ketiga. Nah, hal ini dapat dikatakan bahwa stadium kedua ini lebih berat daripada stadium 1. Dan stadium ketiga ini lebih berat daripada stadium kedua. Tetapi kita tidak bisa menentukan secara pasti besaran perbedaan keparahan tersebut. Seperti itu. Lalu yang ketiga ada skala interval. Pada skala interval ini adalah skala data kontinum yang batas variasi nilai yang satu dengan nilai yang satunya itu jelas. Nah, sehingga jarak atau intervalnya itu dapat dibandingkan. Nah, dikatakan skala interval bila jarak atau perbedaan antara nilai pengamatan yang satu dengan pengamatan yang lainnya itu dapat diketahui secara pasti. Nah, sehingga nilai variasinya itu dapat dibandingkan seperti halnya pada skala ordinal, lebih besar, sama, atau lebih kecil. Tapi nilai mutlaknya tidak bisa dibandingkan secara matematis. Oleh karena itu, batas-batas variasi nilainya pada skala interval ini bersifat arbiter. Apa itu arbiter? Angka nolnya itu tidak absolut. Contohnya, temperatur atau suhu tubuh. Sebagai skala intervalnya suhu 360 Celcius. Jelas lebih panas daripada suhu 240 Celcius. Tapi tidak bisa dikatakan bahwa 360 Celcius ini 1/2-nya lebih panas daripada 240 Celcius. Nah, kenapa? Alasannya karena penentuan skala 0 Celcius ini tidak absolut. Karena 0 Celcius ini bukan berarti tidak ada suhu atau tidak ada temperatur sama sekali. Dan skala yang terakhir yaitu skala rasio atau yang biasa disebut skala perbandingan. Nah, skala rasio ini adalah skala yang di samping batas intervalnya jelas, juga variasi nilainya mempunyai batas yang tegas. Artinya dia mempunyai nilai 0 yang absolut. Misalnya, tinggi badan sebagai skala rasionya itu tinggi badannya 180 cm. Nah, dapat dikatakan mempunyai selisih 60 cm terhadap tinggi badan 120 cm. Hal ini juga dapat dikatakan bahwa tinggi 180 itu 1,5 kali tinggi badan 120 cm.